A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang kita fokus kepada masalah imamah dan ilmu. Jadi muncul kaidah ilmu itu harus bersumber dari imam. Dan kalau tidak bersumber dari imam, maka ilmu itu batal. Untuk bisa disebut ilmu yang bersumber dari imam, maka ilmu itu harus punya sanad. Didapatkan dengan cara mangkul muttasil. Kalau tidak, batal. Sehingga syarat untuk bisa disebut ilmu yang sah itu MMM. Musnad, mangkul, muttasil. Baik, sekarang saya bacakan jadinya. Nah, kula niki mboten mantan, Pak. Cuman nyawang wong mantan. Kok ketoke mesakne, butuh bimbingan, sehingga perlu dikasih penjelasan. Baik, sekarang kita akan belajar yang pertama, apakah belajar itu harus bersanad? Apakah belajar itu harus bersanad? Saya bacakan, ini ada buku yang saya tulis. Buku ini sudah cukup lama, mungkin sudah setahun lebih. Judulnya Fikih Bermadhab. Fikih Bermadhab, dan buku ini membahas tentang apa sih yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika dia beragama. Karena pada saat orang itu beragama itu kan ibarat dia memasuki sebuah jalan. Beragama itu seperti memasuki sebuah jalan. Nah, ketika kita memasuki sebuah jalan, di jalan itu ada banyak rambu-rambu. Ada rambu-rambu harus cepat, rambu kecepatan, dilarang parkir, dilarang stop, dan seterusnya. Nah, rambu-rambu itu kan perlu kita kenali, Pak. Kalau ketemu rambu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ketemu rambu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tujuan saya menulis buku ini, Fikih Bermadhab, intinya adalah mengenalkan kepada setiap muslim rambu-rambu apa saja yang harus diketahui oleh setiap muslim ketika dia beragama. Sehingga misalnya, saat kita beragama, kita menjumpai istilah ulama. Ulama itu apa sih? Siapa yang disebut ulama? Terus apa saja panduan ketika kita mau mengikuti ulama? Saat kita beragama, kita mengenal madhab. Maka kita perlu mengenal madhab itu apa. Terus, kapan sih terbentuknya madhab? Boleh nggak kita tidak bermadhab? Saat kita beragama, kita mengenal istilah mengikuti sahabat. Terus kita mengenal sahabat itu apa dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini adalah rambu-rambu umum yang perlu diketahui oleh setiap muslim ketika dia beragama. Maka saya kasih judul Fikih Bermadhab. Nah, salah satu di antara pembahasan yang kami angkat adalah pembahasan tentang fikih dalam mengambil dalil. Dalil itu apa sih? Katanya ketika beragama itu harus berdalil. Terus dalil itu apa? Bagaimana cara mengambil dalil? Itu di bagian awal. Di poin yang ketujuh, saya membahas tentang apakah belajar itu harus bersanad. Bagaimana kalau ilmu itu didapatkan tanpa bersanad? Saya bacakan sekarang ya. Sebelum masa kodifikasi hadis, maka sanad dijadikan sebagai alat untuk mengontrol validitas hadis. Sanad digunakan untuk mengontrol validitas hadis. Bahkan sebagian ulama tidak mau menerima hadis jika disampingkan tanpa sanad. Seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga mengambil sumber ilmu itu perlu diperhatikan. Karena kalau sanadnya ada yang lemah, nah ini pembohong kayak gini kok diambil ilmunya. Ya jelas nanti hasilnya akan rusak. Misalnya ada orang yang punya prinsip berbohong itu halal. Boleh. Berbohong atas nama agama itu bagian dari budi luhur. Atau luhuring budi.
Sehingga dia punya keyakinan bohong itu boleh selama menguntungkan kelompoknya. Lalu kita mengambil ilmu darinya. Lah apa kira-kira kamu gak dihapusi, Pak? Oh, dia punya prinsip seperti itu. Misalnya orang Syiah kan punya prinsip taqiyah ya, di mana membolehkan berbohong demi keuntungan Syiah. Sampai mereka membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sama sekali nggak ada sanadnya dalam rangka untuk membela Syiah. Akhirnya dengan cara seperti ini, isi Syiah itu kebohongan. Sampai kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, tidak ada kelompok yang penuh dengan kebohongan lebih parah melebihi Syiah. Di tempat yang lain bohong itu memalukan, tapi kalau di Syiah bohong itu membanggakan. Kan kebalikan jadinya. Baik. Sama. Makanya Muhammad bin Sirin mengingatkan, ilmu itu bagian dari agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau orang pembohong, masa diambil ilmunya? Kemudian, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad itu seperti senjata bagi seorang muslim. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang sanad, terus bagaimana dia bisa berperang? Bagaimana dia bisa menilai ini benar, ini bohong, ini dusta? Bagaimana dia bisa menilai itu? Ketika dia nggak bisa menilai itu, maka akhirnya semuanya ditelan mentah-mentah tanpa ada pembuktian apakah itu bagian dari ajaran Islam atau bukan. Nah, Yun Sewu bisa merapat, memberi kesempatan yang baru datang. Silakan merapat lagi, maju lagi. Yang di depan nggak ditanya, insya Allah aman. Nah, baik. Mas kasih jalan sini mas, ini kosong nih. Ya. Di situ kosong. Boleh nyender nggak apa-apa, nyender nggak apa-apa ya. Yang usianya 60 ke atas nyender. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, pengetahuan tentang sanad itu senjata bagi muslim. Kalau orang tidak punya pengetahuan tentang sanad, terus bagaimana cara dia berperang? Dia nggak bakalan bisa mengetahui ini valid atau tidak kalau dia tidak punya pengetahuan tentang ilmu sanad. Maka orang bisa tahu, oh ini valid, ini sabda Nabi SAW, ini perkataan sahabat, ini benar, ini salah, jika dia punya pengetahuan tentang sanad. Bisa menghitung tingkat validitas, tingkat keabsahan dan kesahihan. Paham ya? Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, agama ini rusak karena apa? Agama ini rusak karena apa? Karena yang bukan bagian agama dianggap sebagai bagian dari agama. Paham ya Pak? Saya ulang ya. Agama ini rusak karena sesuatu ajaran yang bukan bagian dari agama dianggap sebagai bagian dari agama. Kita punya pengalaman yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nomor siji wong Yahudi, nomor loro wong Nasrani. Wong Yahudi ini agamanya rusak karena ada banyak kedustaan. Bagian dari syariat ditutupi dan tidak pernah disampaikan, akhirnya dilupakan. Wong Nasrani sebaliknya, yang bukan bagian dari agama dilebokno Pak, sehingga dianggap sebagai ajaran agama. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, al-maghdub dan dallin. Sehingga Allah ingatkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami ya Allah ke jalan orang yang maghdub. Sinten maghdub niku?
ya. Berarti kan jauh sekali, abad ke-7 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Manhalur Rawi mengatakan, "Laisal maqsudu bis sanadi fi asrina itsbatul haditsil marwi wa tashihahu." Tujuan sanad pada masa kita saat ini bukanlah untuk mengontrol validitas riwayat hadis. Id laisa lahu fihi sanadun amman la yadbitu hifdhuhu au kitabuhu dhabtan la yu'tamadu alaihi fihi. Alasannya, tidak ada yang membawakan hadis bersanad saat ini, melainkan di sana ada perawi yang tidak kuat hafalannya atau tulisannya tidak terjaga, sehingga tidak bisa jadi acuan. Balil maqsudu baqa'u silsilatil isnad al-maqsus bihadil ummah fima na'lam. Akan tetapi mencari sanad pada zaman sekarang tujuannya hanya sebatas untuk melestarikan kebiasaan baik yang menjadi ciri khas umat Muhammad SAW yang kami ketahui. Baik. Sehingga contohnya, Pak, sing maca Quran dan dia punya sanad dengan yang tidak punya sanad, unine podo napa benten, Pak? Sami nggih? Misalnya, itu ada ustaz piyambake hafid Quran, punya sanad. Kemudian ada jamaah. Niki jamaah, ya, namanya Paijo, tinggal di Sugio, nggak punya sanad, tapi sakit maca Quran. Apakah bunyi Al-Fatihah yang diucapkan Paijo dengan ustadz yang punya sanad tadi sami napa benten? Sami, sama. Loh, kalau bunyi Fatihahnya sama, kira-kira yang suara Fatihahnya sah yang mana? Ustadz atau Paijo? Hah? Dua-duanya sah, dua-duanya sama. Karena bunyinya sama. Paham Pak di sini Pak? Baik. Lalu apa manfaat sanad di situ? Loh, kok Ustadz nyari sanad itu tujuannya apa? Padahal jenengan maca Quran nggak pakai sanad, sah nggak bacaan Qurannya? Kenapa Pak? Sudah terkodifikasi dalam tulisan. Maka orang yang baca Quran, baik dia punya sanad maupun tidak punya sanad, bunyinya sama. Terus kenapa kok dia mencari sanad ketika dia menghafalkan Quran? Tujuannya dalam rangka ngalap berkah, melestarikan tradisi baik yang dilakukan oleh orang di masa silam. Bukan tujuannya untuk mencari validitas bunyi teks Al-Quran. Karena unine wis podo. Paham di sini? Insyaallah paham ya? Baik. Sekarang kita beralih ke masalah Islam jamaah. Saya punya kitab Sahih Bukhari. Saya punya kitab Sahih Bukhari. Tapi saya tidak punya sanad Islam jamaah. Sudah. Si A punya kitab Sahih Bukhari. Dan piyambake enggak ada sanad Islam jamaah. Podo moco Sahih Bukhari. Kira-kira unine podo napa benten? Sama. Wong kitabe podo. Mesti unine podo. Sehingga ketika bunyinya sama, maka yang bersatu sebagai ilmu yang sah yang mana? Ya dua-duanya, wong bunyinya sama. Sanad dalam hal ini sudah tidak lagi berfungsi sebab sudah kitabnya sudah dikodifikasi. Paham di sini ya? Sehingga fungsi sanad sudah tidak ada nilainya dan tidak mempengaruhi keabsahan ilmu karena ilmu itu sudah dikodifikasi. Paham ya jemaah? Baik. Jadi sekarang begini. Karena sanad sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat keabsahan, maka punya ilmu yang bersanad dengan punya ilmu yang tidak bersanad sama saja. Sebab yang dipelajari sama. Artinya sama-sama sah. Nah sekarang muncul kasus. Kalau badhe tanglet, ada nggak Pak istilah sanad yang batal? Kalau mereka punya kaidah ilmu batal, sekarang ada nggak istilah sanad batal? Bonten. Sanad batal itu ada nggak? Tidak ada ya. Baik. Kita mengakui begini. Ada Syekh Khalil, ada Syekh Abdul Aziz,
ada Syekh Abdullah Mas'ud. Piyambake nggak ada sanad mboten? Nggak ada sanad mboten? Bahkan sanadnya atas. Sanad tinggi ya. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan sanad Ali. Dalam ilmu hadis disebut sanad Ali. Dan sanad Ali itu lebih dekat dengan narasumber daripada sanad nazil. Sanad nazil itu yang jauh. Sanad nazil niku contohnya sinten, Pak? Ya, kados jenengan-jenengan niki nggih. Yang sanadnya di bawah. Sehingga kalau sampai ke atas itu dawa gitu ya. Itu namanya sanad apa? Nazil. Baik. Begitu tiga syekh ini keluar dan tidak lagi diakui, kira-kira sanadnya batal atau tetap sah? Hah? Kok iso sanad batal? Sanad kok batal niku? Pripun, Pak? Hah? Nyambung mboten? Kok iso sanad batal? Baik. Sekarang kalau sanad mereka disebut batal, alasan batalnya apa? Dulu sanad itu bisa batal jika orangnya lupa. Sehingga hadisnya mukhtalat, itu betul. Misalnya ya, contoh Ibnu Lahai'ah. Ada seorang ulama namanya Ibnu Lahai'ah. Ibnu Lahai'ah ini dulu ketika menyampaikan hadis itu bersanad tapi pakai tulisan. Sehingga muridnya di depannya didiktekan. Ini adalah tulisan dari guru saya bacakan. Dari Fulan bin Fulan. Beliau mengatakan dari Fulan bin Fulan sampai sahabat, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konon ceritanya bukunya Ibnu Lahai'ah ini terbakar. Kebakaran, hilang. Ya? Sehingga beliau ketika menyampaikan hadis hanya menggunakan hafalan belakangan. Ketika menggunakan hafalan, ternyata banyak yang kacau. Kewalik-walik, hadisnya banyak yang teksnya berubah, sehingga setelah Ibnu Lahai'ah kehilangan bukunya, maka hadisnya dinilai dhaif. Sanadnya Ibnu Lahai'ah nggak berlaku. Karena orangnya sudah mukhtalat. Sehingga kalau dalam sebuah hadis itu ada perawi namanya Ibnu Lahai'ah, maka perlu diteliti. Ini disampaikan oleh Ibnu Lahai'ah sebelum kitabnya kebakaran atau setelah kitabnya kebakaran. Loh, ngertine kaya ngono ning ndi, Pak? Kan repot nih. Ngertinya adalah dilihat dari muridnya. Ada 10 murid Abdullah bin Lahai'ah yang jika 10 murid ini menyampaikan hadis dari Ibnu Lahai'ah diterima karena 10 orang ini mereka menerima hadis dari Abdullah bin Lahai'ah sebelum kitabnya kebakaran. Selain 10 murid ini, hadisnya tidak diterima. Nah, kalau itu benar. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu, ya tidak masuk. Misalnya Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud. Beliau ini antara sebelum dan ketika masih di dalam, dengan sesudah di luar jamaah, ada nggak perubahan, Pak? Dari sisi yang disampaikan. Dah dong, sama-sama Sahih Bukhari. Cuman masalahnya diklaim nggak diterima. Paham insyaallah? Baik, maka mereka punya kaidah baru, ya. Ada sanad yang batal. Ya. Coba tanyakan kepada yang masih di dalam. Nopo tumon wong niku sanate batal. Nek ana wong sing sanate batal, contone sinten? Kok bisa sanate batal? Niku mboten saged jawabnya. Baik. Selanjutnya, berikutnya. Kita masuk pada pembahasan apakah belajar ilmu agama itu harus mangkul? Bagaimana kalau tidak mangkul? Bagaimana kalau tidak mangkul? Boleh enggak belajar ilmu agama tidak mangkul? Baik. Mangkul artinya dinukil langsung. Tegese diambil langsung dari sumber. Itu namanya mangkul. Misalnya, jenengan datang ke tempat saya. Lalu saya menyampaikan kalimat La ilaha illallah adalah dzikir terbaik. Sudah? Terus jenengan catat. Setelah itu jenengan bawa ke jamaah yang ada di daerah yang lain.
Lalu sampean menyampaikan, ya. Pak Ami Nurbais menyampaikan kepada saya bahwa la ilaha illallah adalah zikir terbaik. Proses ini namanya proses apa? Mangkul. Dia mengambil langsung dari sumber. Nah, apakah ilmu itu disebut sah jika diambil langsung dari sumber? Kalau misalnya tidak diambil langsung dari sumber, mangkul atau tidak? Kita coba baca di sini. Keyakinan bahwa ilmu agama yang sah hanya bisa diperoleh secara mangkul sangat bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Karena dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tidak harus dengan cara mangkul. Kapanpun ilmu bisa sampai kepadanya selama kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Maka ilmu itu statusnya sah dan wajib diamalkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundzirakum bihi wa man balag. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini wa man balagha. Di situ ada kalimat wa man balagha, dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Meskipun dia tidak mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini, berarti dia tidak mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa man balagha artinya kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai kepadanya, maksudnya adalah untuk mengimani isi Al-Quran tidak disyaratkan orang itu harus bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama orang tersebut membaca Al-Quran dan bisa memahaminya dengan benar, maka dia wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, walaupun dia tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, jumlah sahabat niku pinten, Pak? Jumlah sahabat niku pinten? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa, Pak? Karena yang di pelosok-pelosok ini banyak sekali. Pada waktu Fathu Mekah terjadi, maka yang masuk Islam jumlahnya jadi semakin banyak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, dengan cara berbondong-bondong. Kejadiannya seperti ini. Datang kepala suku A, lalu dia menyampaikan, ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam, membaiat Anda. Yang datang itu perwakilan. Nanti suku B kayak gitu, suku C seperti itu, suku D. Sehingga banyak sekali suku datang ke Madinah untuk mewakili masyarakat kampungnya masuk Islam. Makanya tahun ketika Nabi SAW kedatangan suku-suku ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud, tahun banyak tamu. Tahun pinten niku? 8 Hijriah. Karena pada waktu tahun itu ya, Nabi SAW kedatangan banyak sekali tamu. Dan tahun 9 Hijriah. Makanya ketika itu Nabi SAW tidak bisa berangkat haji. Dan haji yang pertama diberangkatkan Abu Bakar, Abu Hurairah, dan beberapa rombongan sahabat yang lain. Karena beliau sedang mendapatkan banyak tamu. Disebut dengan Amul Wufud. Baik. Sehingga ada banyak sekali orang-orang di kampung-kampung itu yang dia tidak ketemu Nabi SAW tapi Muslim. Begitu haji wada, tumpek blek. Banyak sekali orang yang kumpul di kota Mekah dan Madinah. Di kota Mekah untuk pelaksanaan haji. Baik. Nah, mereka yang berada di pelosok-pelosok itu ada yang dapat catatan Al-Quran, terus diwoco. Sehingga Quran sampai kepadanya, Quran sampai kepada mereka, tapi mereka tidak ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sinten, Pak? Contoh ya. Uwais Al-Qarni niku Muslim bukan? Muslim, Pak? Muslim. Beliau hidup di zaman siapa? Ya?
Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman siapa? Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi piyambake ketemu boten? Boten. Karena apa? Apa alasannya? Menjaga ibunya, merawat ibunya. Uwais yang tinggal di Yaman sudah masuk Islam, sudah ngerti syahadat, punya ilmu tentang Islam, tapi tidak bisa datang ke Madinah karena ngerawat ibunya. Sehingga Nabi SAW pesan kepada sahabat, besok Uwais bakal datang ke sini. Kalau beliau datang ke sini, kamu minta doa dari dia. Disebutkan ciri-cirinya. Sudah? Kira-kira Pak, Uwais ini kan berarti tidak dapat ilmu secara mangkul. Ilmu Uwais niku sah napa batal? Hah? Sah napa batal? Saya itu loh Pak. Kalau ilmu Uwais niku batal, berarti piyambake belum bisa jadi muslim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan beliau masuk Islam bersyahadat, tapi beliau tidak bisa mendatangi beliau. Tidak bisa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa mendapatkan ilmu secara mangkul. Baik. Ibnu Katsir menukil keterangan Muhammad bin Ka'ab. Man balaghahul Qur'an faka'annama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an, maka seolah-olah dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya misalnya kita ya. Kita ini jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jenengan enggak ada Quran mboten? Enggak ada. Teng griya wonten Quran. Lalu kita baca Quran. Dan bacaan kita benar dengan teks itu. Itu kata Muhammad bin Ka'ab, siapa yang sudah mendapatkan Quran, maka dia seolah-olah telah mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun piyambake dereng nate kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita lihat Al-Quran sampai kepada kita bukan dengan cara mangkul, tapi melalui mushaf yang sudah tercetak. Dan kita pelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam. Kita tidak pernah menerima Al-Quran secara mangkul dari siapapun. Jika disyaratkan bahasanya ilmu harus didapatkan secara mangkul, berarti Quran kita batal. Dan itu nggak benar. Kita bisa bayangkan ketika seorang Muslim yang membaca satu ayat dari sebuah tulisan dan dia bisa memahaminya, namun kemudian tidak mau mengamalkan. Kenapa? Kamu mangkul dulu. Wis ngerti riba iku haram kok, sik kok lakoni. Aku ngerti, tapi aku durung mangkul. Misalnya ya, di Quran ada larangan jangan minum khamr. Dia baca orangnya, jangan minum khamr. Khamr itu seperti ini. Quran menyebut seperti itu. Ya? Dan dia punya keyakinan ilmumu tentang khamr dalam Quran belum sah kalau belum mangkul. Dan dia sudah baca Quran. Dia sudah baca haramnya khamr. Tak mendem sik. Ngombe sampai mendem. Lho kowe wis ngerti nek khamr itu haram. Tekan di Quran. Kowe wis maca durung? Wis. Lah kok durung mbok lakoni? Aku durung mangkul. Apakah untuk bisa mengamalkan harus mangkul dulu? Jika disyaratkan demikian, bubar ini menurut. Bubar agama ini. Kemudian alasan yang lain, keberadaan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke berbagai penguasa kafir. Orang yang melek sejarah tentu pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali mengirim surat. Jika itu disebut sebagai ilmu yang belum mangkul karena tidak mendengar langsung dari yang bersangkutan, maka berarti surat ini tidak sah. Ya, padahal surat itu adalah surat yang sah. Anas bin Malik menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Kisra. Raja Kisra itu di mana, Pak? Raja Kisra di mana? Persia. Dan beliau juga menulis surat kepada Raja Kaisar. Raja Kaisar di mana? Romawi. Kepada Raja Najasyi. Dan kepada raja-raja yang lain. Mengajak mereka untuk masuk Islam.
Dan dari sekian raja yang dikasih surat itu, sing mlebet Islam mung siji, Raja Najasyi. Yang lain tetap bertahan kafir. Sebenarnya Kaisar Romawi itu mengakui kebenaran surat Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika dia menerima surat itu terus dibaca, lalu minta keterangan dari Abu Sufyan, kemudian dia benarkan semua. Oh, memang seperti ini sesuai dengan yang ada dalam Taurat dan Injil, dalam Alkitab. Akhirnya Raja Romawi ini, Heraklius ini, memerintahkan untuk menyuruh masyarakatnya masuk ke istana. Setelah masuk, tolong pintu istana ditutup. Setelah ditutup, dia mengumumkan. Siapa yang mau selamat, ikuti yang mengirimkan surat ini. Siapa yang mau selamat, ikuti yang mengirimkan surat ini. Masyarakatnya langsung bubar. Wow, raja kita sudah murtad. Langsung mereka bubar meninggalkan istana. Dipanggil sama raja. Balik kalian. Karena pintu istana sudah saya tutup. Duh, raja kok nyuruh kami seperti ini, kenapa? Lalu Raja Kaisar ini mengatakan, Heraklius ini mengatakan, aku hanya ingin menguji sejauh mana ketulusan kalian. Padahal sebenarnya hatinya itu sudah beriman. Heraklius itu wis ngakoni kalau Nabi Muhammad SAW ini benar. Tapi kalau terus terang, nanti dilengsarkan jadi raja. Wedi orang. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi kekufuran. Baik. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, sungguh surat-surat Nabi SAW telah menjadi ajaran agama yang harus dianut dan wajib diamalkan isinya bagi umat manusia. Demikian pula surat Abu Bakar, suratnya Umar, dan suratnya para Khulafaur Rasyidin, semua harus diamalkan, meskipun orangnya tidak mangkul. Nah, sekarang, dulu ada, saya mungkin kursinya dipindahkan saja. Kursinya dipindahkan. Nah, baik. Dulu itu ada proses meriwayatkan hadis melalui jalur wijadah. Ponate persa wijadah. Diajari buatan wijadah. Betul. Nah, wijadah itu seperti ini. Wijadah itu dari kata wajada yajidu yang artinya nemu. Wajada yajidu artinya apa? Nemu. Jadi wijadah itu seperti ini. Si A nemu kitabnya si B. Nah, tapi A tidak pernah ketemu B. Mong piyambake niki nemu kitabnya B. Lalu kitabnya B ini dipelajari oleh A. Kemudian disampaikan oleh A. Maka A dalam hal ini mengatakan, ya, dan saya meriwayatkan hadis dari B secara wijadah. Padahal A tidak pernah ketemu B. Nah, proses ini namanya wijadah. Paham ya? Maka wijadah itu tidak mangkul, Pak. Terpisah antara A dan B. Tapi A menyampaikan ilmunya B karena dia menemukan kitabnya B. Dan itu termasuk ilmu yang sah. Kok bisa dikatakan sah, Pak? Karena dulu diterima. Contoh, di antara yang meriwayatkan hadis secara wijadah itu adalah sanad yang bunyinya seperti ini. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dapat itu? Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Pun nanti mireng dereng. Hah? Pernah? Dereng. Mesti ini nek moco Bulughul Maram wonten. Oh, enggak diakui. Di Sunan Abi Dawud ada, Sunan Tirmidzi ada. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Enggak ada. Enggak pernah ada. Abu Dawud pun khatam dereng. Hah?
Hatam. Kalau hatam harusnya ada. Karena salah satu di antara sanad yang ma'ruf an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Jadi Amr bin Syu'aib itu nasab lengkapnya Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Itu nasab lengkapnya. Nah, Amr bin Syu'aib mendapatkan riwayat dari ayahnya, yaitu Syu'aib bin Muhammad. Nah, Syu'aib ini mendapatkan riwayat dari kakeknya. Kakeknya dari siapa? Kakeknya adalah Abdullah bin Amr. Kakeknya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini sahabat. Abdullah bin Amr ini sahabat. Padahal Syu'aib tidak pernah ketemu Abdullah. Tapi Syu'aib nemu bukunya Abdullah. Bukunya Abdullah bin Amr itu disebut dengan mushaf atau disebut dengan Sahifah As-Sadiqah. Dan itulah kitab hadis pertama dalam sejarah Islam. Karena sahabat yang mencatat hadis Nabi SAW di antaranya adalah Abdullah bin Amr. Lalu dikumpulkan, jadilah lembaran-lembaran, jadilah suhuf yang disebut dengan suhuf As-Sadiqah. Tapi ini hilang. Cuman disampaikan oleh cucunya yang bernama Syu'aib tadi. Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Syu'aib enggak ketemu Abdullah. Tapi Syu'aib menyampaikan hadis dari Abdullah bin Amr. Melalui apa Pak? Proses wijada. Melalui proses wijada. Sehingga beliau menyampaikan hadis dari kakeknya karena beliau membaca kitab dari kakeknya. Paham ini? Baik, paham wijada Pak? Nah, wijada ini dapat ilmu tanpa mangkul. Kalau kemudian ilmu wijada ini tidak diakui sebagai ilmu yang sah, isine Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, itu ada yang seperti ini. Berarti itu dianggap hadis yang tidak sah, kudune dicoret. Ini gak sah, karena orangnya gak mangkul. Betul nggih? Harusnya. Tapi riyen dicoret betul? Betul. Diwacakno ngoten mawon. Wallahu a'lam. Maka bukan syarat untuk dapat ilmu harus dengan mangkul. Nah, dulu juga ada yang namanya ijazah. Ijazah niku napa, Pak? Ijazah itu ketemu orangnya. Tapi mong dikei buku. Misalnya jenengan ketemu kula. Mas, niki butuh buku saya. Buku ini saya kasihkan ke jenengan. Saya kasih ijazah jenengan, silahkan ajarkan isi buku ini. Ini namanya apa? Ijazah. Nah, ijazah itu berarti ketemu tapi tidak mangkul isi. Kalau wijada nemu bukune ora ketemu wonge. Sehingga sama-sama tidak mangkul isi. Dan dua-duanya ilmu yang sah. Dua-duanya ilmu yang sah. Kok sakit Pak disebut ilmu yang sah? Karena yang penting isi yang disampaikan sama. Bukan syarat harus mangkul. Dan ada banyak ulama yang dapat ijazah. Bagian dari tradisi ulama itu ngasih ijazah. Niki buku tak tulis, monggo sampean gowo. Aku kok ndelok sampean niki wong pinter, iso ngajar sing apik, tak kai ijazah, sampaikan isi buku ini. Itu namanya apa? Ijazah. Dan menyampaikan ilmu dengan cara ijazah, hukumnya boleh. Sah. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang musnad, mangkul, muttasil. Dan ini bukan syarat sahnya ilmu. Dengan beberapa penjelasan yang tadi disampaikan oleh para ulama. Karena buku fikih bermadzhab ini saya tulis setelah saya mengenal beberapa mantan Islam jamaah. Makanya bagian itu saya cantumkan dengan mengutip keterangan beberapa ulama untuk menegaskan bukan syarat ilmu yang sah
harus didapatkan dengan cara musnad, mangkul, muttasil. Sekarang kita akan beralih ke masalah setiap muslim harus punya imam. Dalil yang paling sering dibacakan itu dua. Yang pertama, Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Pada hari kiamat kelak semua manusia akan dipanggil bersama dengan imamnya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Besok di hari kiamat sedaya menungso akan dipanggil dengan imamnya. Baik. Apa makna dari imam yang disebutkan dalam ayat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan, ikhtalafu fi dzalika. Ulama beda pendapat tentang makna imam. Yang pertama, menurut Mujahid dan Qatadah, yang dimaksud dengan imam di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan imam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua orang akan dipanggil bersama imamnya. Maksudnya adalah semua orang akan dipanggil bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Karena itu mereka mengatakan, wa qala ba'du salaf, hadza akbaru syarafil li ashabil hadis, lianna imamahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan bagi para sahabat karena mereka adalah imam. Kemudian makna yang kedua, bahwa imam di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi mereka, imam bagi seluruh umat manusia. Sehingga ashabul hadis, para pemilik hadis adalah orang-orang yang istimewa sebab imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang dimaksud imam di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabinya yang isinya syariat, yaitu Al-Quran. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Zaid. Sehingga imam di sini maknanya adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya Al-Quran. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud dengan imam di sini adalah buku catatan amal. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah kitab catatan amal. Bahwa masing-masing manusia akan dipanggil bersama imamnya, maksudnya bersama buku catatan amal. Karena salah satu di antara makna bahasa imam itu kitab. Allah Ta'ala berfirman, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan semua telah kami catat dalam imam yang jelas, dan itu adalah kitab Lauhul Mahfudz. Allah sebut dengan imam. Lauhul Mahfudz disebut oleh Allah dengan imam. Baik. Coba dibaleni, Pak. Mana imam ada berapa tadi? Hah? 4. 1. Hah? Para sahabat. Yang kedua? Rasulullah SAW. Yang ketiga? Al-Quran. Yang isinya syariat. Yang keempat? Buku catatan amal. Nah, kalau kemudian ada yang menafsirkan imam di sini adalah imam jamaah, ini tafsir yang kelima yang tidak ada dalam kitab tafsir. Sampean nemu tuh kondi ngono lho. Hah? Tafsir. Jadi kan pertanyaannya, sampean nemu tuh kondi tafsir ini. Kok bisa disebut imam jamaah? Enggak, pendirinya itu mangkul dari siapa? Pendirinya ini mangkul dari siapa? Kitab Jalan Lain. Oh, nemu dari kitab Jalan Lain. Ini kitab yang tidak tercetak di muka bumi.
Wallahu a'lam. Baik. Sekarang dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah sebuah kalimat yang ini dianggap sebagai sabda Nabi SAW, padahal itu bukan sabda Nabi SAW. La islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah, wala ta'ah illa bil bai'ah. La islama illa bil jama'ah, wala jama'ata illa bil imarah, dan seterusnya. Pertama, ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendengar kalimat ini pertama kali waktu itu masih mahasiswa sekitar semester 4 atau semester 5. Sebelum kenal Islam Jamaah. Karena riwayat ini termasuk di antara riwayat yang sering dipakai oleh para ulama berkaitan dengan masalah bagaimana cara yang benar ketika bernegara. Dibahas untuk membuat kesimpulan tentang bagaimana cara yang benar ketika bernegara. Bahwa yang namanya Islam itu harus berjamaah. Dan yang pertama kali waktu saya terima itu bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perkataan Umar bin Khattab. Baik, kalau kita menerima ini perkataan Umar bin Khattab, sekarang apakah itu bisa jadi dalil? Jawabannya bisa. Dan kalimat ini benar. Islam tidak ada kecuali dengan jamaah, dan jamaah tidak bisa ditegakkan kecuali dengan adanya imarah, dengan adanya kepemimpinan. Penjelasannya begini. Para ulama mengatakan maksud jamaah ini hanya ada dua kemungkinan. Yang dimaksud jamaah di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jama'atus sunnah wal haq. Jamaah ahlu sunnah dan ahlul haq. Yaitu mereka yang selalu berpegang kepada kebenaran. Sehingga makna tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Maksudnya adalah Islam yang benar itu adalah Islam yang bergabung dengan ahlul haq, ahlu sunnah. Yang mereka jumlahnya jamaah. Karena jumlah mereka banyak di masa Nabi SAW. Mereka adalah kelompok para sahabat. Dan orang-orang soleh di kalangan tabi'in, tabi'-tabi'in dan seterusnya. Makanya yang keluar dari mereka metol, dianggap keluar dari kelompok kaum muslimin. Contoh, Khawarij itu lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit. Mu'tazilah banyak atau sedikit? Sedikit. Dalam kajian di masjid, ya, kajian di masjid, diisi oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyampaikan tausiah, ceramah dan seterusnya. Wasil bin Atha dia protes. Kemudian terjadilah debat antara Wasil bin Atha yang sebelumnya adalah muridnya Hasan Al-Basri, debat dengan Hasan Al-Basri. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Hasan. Kemudian Wasil ini membuat majelis yang baru, dia metol dari jamaah. Makanya disebut fa'tazalu. Kemudian dia i'tizal, dia memisahkan diri dari jamaah. Dari kata i'tazalu, mereka disebut dengan Mu'tazilah. Asal usul kenapa disebut apa? Mu'tazilah. Li'annahum i'tazalu an majlis Hasan Al-Basri. Karena dia metol dari majelisnya Hasan Al-Basri. Mu'tazilah itu bahasa kasarnya sempalan. Bahasa kasarnya apa? Sempalan. Kaum sempalan. Sebab mereka ini metol dari jamaah, gawe dewe, dan jumlahnya lebih sedikit. Sehingga dulu ahlu sunnah itu dominan, jumlahnya banyak. Nah, untuk bisa mendapatkan atau bisa disebut jamaah seperti ini, dia harus komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pernah bersabda, Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dari asing, lalu nanti akan kembali asing. Sebagaimana ketika Islam itu dimulai. Fatuba lil ghuraba,
maka berbahagialah mereka yang menjadi al-ghuraba. Orang ini disebut ghuraba, terasing karena masyarakatnya menyimpang. Tapi ghuraba ini dalam lingkaran jamaah, karena punya kesamaan akidah. Dengan siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga dia masih satu jamaah dengan para sahabat. Karena itulah dalam riwayat yang lain ketika Nabi SAW menjelaskan, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kenapa disebut jamaah padahal dia terasing? Karena mereka berkumpul dalam satu akidah yang sama bersama dengan jamaahnya para sahabat. Ini makna jamaah yang pertama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan jama'atu ahlil haq. Sekarang kita beralih kepada makna jamaah yang kedua. Makna jamaah yang kedua adalah jama'atut tamkin. Jama'atut tamkin. Apa itu jama'atut tamkin? Jama'atut tamkin adalah ad-daulah, negara. Dia punya wilayah dan dia punya kedaulatan dan punya kuasa. Sudah? Punya wilayah, punya kedaulatan, punya kuasa. Dan untuk jama'atut tamkin, maka di sana ada syaratnya. Pertama, jamaah ini punya daerah, punya wilayah. Sehingga dia punya batas kekuasaan. Wilayah saya dari mulai ini sampai di sini. Batasnya dari sini sampai sini. Sehingga kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya daerah, maka dia tidak bisa disebut memiliki jama'atut tamkin. Jamaah yang punya kuasa. Jama'atut tamkin itu artinya jamaah yang punya kuasa. Yang kedua, jamaah ini punya kekuatan hukum, alias diakui oleh dunia, oleh masyarakat. Sehingga kalau dia tidak punya kekuatan hukum, belum diakui oleh masyarakat, maka belum bisa menjadi jama'atut tamkin. Contohnya Pak, ISIS misalnya. ISIS itu dia punya pemimpin. Dan dia merebut wilayah negara Irak dan Suriah. Tapi tidak diakui, sehingga tidak punya kekuatan hukum. Berarti mereka belum punya jama'ah at-tamkin. Paham di sini? Baik. Yang ketiga, dia punya pemimpin yang sah, yang diterima oleh masyarakatnya. Jelas. Karena yang namanya jamaah harus punya pemimpin. Baik. Kemudian yang keempat, mumkinatul inqita fa innahu qad ya'ti 'alal muslimina zamanun laisa lahum fihi daulatun islamiyah wala imamun syar'i. Kaifal amru idza lam takun al jamaah. Yang keempat adalah dia punya kekuatan nafidh, punya kekuatan inqita. Maksudnya adalah melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sehingga misalnya ada orang jadi pemimpin, tapi dia tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya. Maka yang seperti ini belum sah sebagai pemimpin. Contohnya siapa? Contoh, misalnya ya, mohon maaf ya, Palestina itu negara yang sampai sekarang masih dipertahankan. Tapi katanya PBB sudah tidak mengakui. Justru malah Israel yang diakui. Padahal dia pendatang. Karena salah satu di antara sebabnya adalah Palestina itu tidak bisa melaksanakan fungsinya. Sebab negara ini terpecah jadi kecil-kecil. Peta Palestina itu kan di sini Israel, sini Israel, sini Israel ya. Sehingga yang Palestina tinggal kecil-kecil ya. Cuman tinggal berapa persen itu. Dan itu terpisah-pisah Pak. Gaza, Ramallah, kemudian nanti daerah mana lagi, Quds. Itu terpisah-pisah. Nah pemerintahnya tidak jadi satu. Kalau ada misalnya keputusan presiden, keputusan menteri apa, itu nggak bisa turun ke bawah. Karena terpisah-pisah.
Makanya dia belum menjadi negara yang diakui oleh PBB. Baik. Meskipun ya tetap dipertahankan agar jangan sampai hilang. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh pemerintah Saudi adalah mempertahankan kedutaan besar Palestina. Negara ini masih ada. Buktinya apa? Ini ada kedutaan besarnya. Ada kantor embasi. Selama kantor ini masih ada, berarti negaranya dianggap masih ada, belum hilang. Makanya jadinya ngambang antara negara ini ada atau tidak ada. Itu posisi Palestina. Baik. Sehingga kalau kita kembalikan kepada beberapa syarat ini, maka jika ada jamaah di dalam negara, bisa nggak disebut sebagai jamaah itu tamkin? Tidak. Dia nggak punya wilayah. Nah, yang kedua, berarti kalau tidak bisa disebut jamaah itu tamkin, pilihannya adalah jamaah yang pertama, jamaatul haq, yaitu orang yang satu pemahaman dengan para sahabat. Kalau pilihannya satu pemahaman dengan para sahabat, walhamdulillah, seluruh kaum muslimin mereka mengklaim Ahlussunnah. Bapak Ibu Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Kami Ahlussunnah, kamu mengklaim Ahlussunnah. Oh, sama-sama mengklaim. Mari kita buktikan sekarang. Jadi jangan ngaku sendiri. Ini butuh pembuktian. Untuk bisa disebut apakah jamaah kalian yang benar ataukah kami yang benar, sekarang kita buktikan. Nah, kalau orang punya prinsip takfiri, bisa nggak disebut sebagai Ahlussunnah? La haula wala quwata illa billah. Baik. Terus apa yang dimaksud dengan perkataan Umar bahwa Islam itu tidak bisa tegak kecuali dengan jamaah? Karena yang namanya syariat Islam itu ada banyak yang bentuknya syiar. Contohnya apa Pak? Jumatan, sholat id, berkurban, takbiran, terus apa lagi? Sholat jamaah, suara adzan dan seterusnya. Itu kalau dilakukan sendirian, boten saged. Bisa nggak sholat id sendirian? Masya Allah. Sudah maghrib? Alhamdulillah. Baik. Makanya ini tidak bisa dilakukan sendirian sehingga harus dilakukan apa? Berjamaah. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa